kira-kira mau tahu sedikit nama akan namanya siapa? Nama masih Abdul Bang. Kuliah di IAIN Iya. semester berapa? Alhamdulillah sekarang semester 6. Kita dari Suara Merdeka ingin sedikit minta pendapat dengan mahasiswa di IAIN soal satu rancangan undang-undang yang itu undang-undang kekerasan seksual. Undang-undang kekerasan seksual ini pernah di tahun 2020 masuk dalam prolegnas prioritas 20, tapi di 2021 di 2020 dia dikeluarkan dan 2021 masuk kembali. Nah, undang-undang ini banyak sebagian kalangan itu mendukung dan punya posisi untuk melindungi perempuan khususnya korban karena dia punya payung hukum karena banyak kelemahan di termasuk undang-undang di undang-undang pidana kita dan lain sebagainya. Jadi menurut gimana soal undang-undang ini pernah dengar atau apa gitu? Sebelumnya untuk undang-undang kekerasan seksual terutama untuk rancangan sebelumnya saya sudah pernah dengar di RUU-KUHP. Sebelumnya itu ada pembatasan antara ruang lingkup domestik keluarga. Nah, di situ ada dalam kekerasan terhadap suami istri misalkan itu dilindungi hak-hak keperempuanan untuk kekerasan istilahnya pemerkosaan dalam rumah tangga. Nah, itu sebenarnya kalau dalam sisi historisnya saya agak sepakat secara pribadi untuk penegakan kekerasan secara seksual, apalagi kemarin ada iming-iming dari RUU KUHP tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu menurut saya secara historis ditarik ke belakang itu bisa berpotensi untuk orang membangun tindakan mendukung untuk pemerintah sahkan undang-undang itu. Secara pribadi menurut saya ada sebagian kalangan orang di atas laki-laki misalkan itu ada yang menikahi anak di bawah umur usia dini. Nah, untuk menjaga daripada seksual alat vital kelamin dari si perempuan kebanyakan gagal di malam pertama. Itu disebabkan karena apa? Ada kekerasan yang berlebihan dikeluarkan oleh nafsu. Itu kebanyakan ada beberapa ditarik dari 90-an kemarin itu ada dampak sampai alat vitalnya perempuan itu berdarah pada malam pertama. Disebabkan karena apa? Karena orang di atas dari istilahnya orang yang sudah berumur menikahi anak di bawah umur. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga perlu dikutip bahwa perempuan itu bukan objek tapi layaknya subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Ketika dia beroperasi selama rumah tangga, dia dalam kelelahan atau tidak itu harus dilindungi, sehingga kekerasan di dalam rumah tangga dalam ranah seksual juga harus didukung untuk meningkatkan keseimbangan. Kapan wanita perlu untuk menafkahi sang suami itu harus dijaga juga untuk jangan adanya kekerasan terutama dalam seksual rumah tangga. Terima kasih karena tadi termasuk dalam undang-undang RUU PKS itu dia juga selain dari melindungi perempuan, melindungi anak dan lansia. Dalam satu pasal di undang-undang RUU PKS itu dia melindungi korban dan mendefinisikan kasus kekerasan seksual itu bukan soal hanya pemerkosaan, tapi soal verbal, ucapan gitu atau lewat media online dan tambah-tambah seks itu juga termasuk dalam kasus kekerasan seksual karena kita tahu dalam RUU KUHP kita definisi kasus kekerasan seksual hanya pemerkosaan dan dalam KUHP pandangannya lebih luas dan saat ini dia masuk dalam prioritas 2021. Kira-kira menurut kita gimana saat ini karena banyak penyintas bahkan korban dan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia, gerakan feminis ingin mendesak pemerintah untuk mengesahkan dan undang-undang kekerasan seksual. Saat ini kira-kira menurut kita gimana soal ini? Apakah apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira secara masyarakat hak partisipasi sebagai salah satu hak warga negara juga sangat mendukung untuk menyuarakan pengesahan undang-undang tersebut yang sudah dipaparkan tadi, karena untuk kalangan dari masyarakat pada umumnya itu secara normatif memang sangat sulit untuk mengontrol arah gerakan setiap manusia itu. Misalkan saya
sebagai perempuan juga sangat mendukung, karena terkadang kalau setiap ibaratnya di lingkungan yang kurang bagus, tanpa orang sadari ada kekerasan secara istilahnya lembut, tapi orang tidak sadar. Nah, itu tentang kekerasan seksual yang sudah disampaikan tadi, berkenaan dengan ucapan, bukan tindakan aktif, tapi dia berupa pasif. Ini harus disadari banyak masyarakat, karena ini untuk mengangkat kembali orang sebagai moralitas dalam subjek itu. Saya sangat mendukung sekali kalau program pemerintah mendesahkan undang-undang tersebut. Terima kasih. Oh ya, terima kasih itu kakak, terima kasih itu salah satu antara